Hari ini tanggal 1 Desember 2025 bersama tokoh Karawang, Ketua kami Karawang, Bapak Elyasa Budianto. Ya. Kita kesini dalam hal apa nih? Melaporkan tentang proyek. Ya, tentang proyek yang katanya normalisasi irigasi, normalisasi sungai di Karawang, Pulau Jambe, Karawang Barat. Nah, terus tetapi kaitannya terjadi keributan di lapangan. Saya amati ternyata tidak ada plang pengumuman dari proyek itu, transparansi. Ya. Untuk sebuah proyek itu harus ada dijelaskan, ada plang pengumumannya. Tidak ada transparansi ya. Ya, apakah ini proyek SOP. APBD, apa BPN, pengelola atau siapa, dan nanti tidak ada dinas terkaitnya, PU gitu loh, terus BJT, dinasti PU-nya kan gitu loh. Ini bypass dari gubernur langsung ke kepala desa. Yang sebenarnya banyak perangkat-perangkat yang mengurusi itu. Harusnya Namun gitu. dari Mulyadi ini senangnya memang show gitu ya, One man show. one man show. Jadi pemain gitu. Wah, iya. Dengan cara yang agak primitif memang. Primitif sekali. Oke, gitu aja. Lagi dan lagi, KDM Kang Deddy Mulyadi tercinta dilaporkan ke KPK. Kali ini Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing dilaporkan oleh Elyasa Budianto, Ketua kami Karawang. Loh, ada masalah apa? Dan siapa profil dari pelapor ini loh? Lantas, apakah pelaporan ini akan ditanggapi oleh KPK? Yuk kita analisa tipis-tipis biar nggak miss. Semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencanglah angin yang menerpa. Itulah kurang lebih paribasa yang tepat untuk Kang Deddy Mulyadi. Di saat Kang Deddy sibuk kerja untuk rakyat, tiba-tiba ada kabar tak sedap lewat di beranda medsos yang agak sedikit ya geli juga sih dengernya gitu. Jadi ceritanya KDM dilaporin ke KPK karena melakukan pembongkaran Bangli tanpa membuat plang informasi dan diduga syarat dengan muatan korupsi. Waduh. Jadi KDM dituduh melakukan pekerjaan proyek ilegal. Tapi apa iya begitu? Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ini mempermasalahkan proyek pembongkaran Bangli yang dinilai syarat dengan tindak pidana korupsi karena dianggap ilegal. Adapun poin yang mereka permasalahkan adalah pertama, tidak adanya papan proyek yang berisi informasi jumlah nominal, anggaran seperti ABP, dana kelola serta SWOT taktis yang dipergunakan selama menjalankan proyek ini. Lalu KDM dituduh melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang karena wilayah yang dikerjakan itu masuk ke dalam wilayah PJT2 dan BBWS serta tidak adanya rekomendasi teknis sesuai Perda RT RW Karawang dan Perbub nomor 23 tahun 2013. Mereka juga menyoroti proyek tersebut ilegal dan difasilitasi oleh perangkat desa, yakni Lurah Jujun, serta pemaksaan pemanfaatan lahan warga di dusun Karangsinom tanpa legalitas atau persetujuan yang sah. Lahan yang mana nih? Lalu atas pelaporan ini, beginilah reaksi Kang Deddy Lur. Pak Gub, di Karawang ada yang melaporkan Pak Gub Apa? ke KPK karena udah ini Biasa. tanggapannya gimana Pak? Nggak usah ditanggapi lah. Nggak usah ditanggapi. Pak, satu lagi Pak, ini kan ditanggapi orang kita lagi ngebersihin sungai, mengembalikan aset-aset negara yang diperjualbelikan. So, sekarang kita coba melihat semua ini dari perspektif yang luas ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, memang penyediaan plang itu wajib dibuat di lokasi saat ada pengerjaan proyek. Nah, pertanyaannya, kira-kira nih, dulur semua yakin nggak kalau plang ini nggak ada? Orang sedetail KDM, apakah mungkin hal krusial kayak gini nggak dipikirin? Sekarang kita coba lihat proyek-proyek pengerjaan jalan yang selama ini dikerjakan oleh KDM. Bukan cuma plang, bahkan sengaja dibuatkan kontennya gitu yang berisi informasi detail tentang proyek yang sedang dikerjakan. Nase mulai terbentuk di sepanjang 410 meter area penanganan dengan nilai kontrak sebesar 1.440 juta rupiah. Yang difokuskan untuk memperbaiki aliran air, mencegah genangan, dan menjaga kondisi jalan tetap prima saat musim hujan datang. Dan yang gak kalah penting, pekerjaan ini dikerjakan oleh 35 orang tenaga kerja yang setiap hari turun langsung di lapangan.
Kami curiga, jangan-jangan nih ya, jangan-jangan gitu ya, mereka yang nggak nemu posisi pelangnya di mana. Ya tahu sendiri lah ya, namanya orang udah benci ya kan. Jadi naon wae jadi masalah gitu. Kalau nggak ada masalah ya dicari-cari masalahnya biar jadi masalah gitu ya. Soalnya di sebelahnya ada aki-aki eta tah, apal meureun. Lalu yang kedua soal wilayah PJT2 dan BBWS. Ya ini pun sedikit kacau juga sih ya, maksudnya gini, memang benar PJT2 dan BBWS itu di bawah Kementerian PUPR, benar. Tapi jika dianggap ini sebagai penyalahgunaan jabatan atau wewenang gitu ya tar dulu gitu kan. Soalnya lokasi yang dipermasalahkan mereka itu ada di mana? Ya di Jabar kan. Iya di Jabar. Lah terus KDM gubernur mana? Iya gubernur Jabar. Ya nyambung dong gitu. Terus gimana kalau ternyata gini nih skenarionya. Gimana kalau ternyata KDM itu udah bebeja dulu gitu, udah ngasih tahu dulu ke Menteri PUPR, tapi kita nggak tahu. Ayo gimana kalau gitu? Atau ada semacam memo tertulis gitu yang melimpahkan penyelesaian problem ini nih ke gubernur gitu ya. Emang nggak boleh? Ya boleh lah. Justru kalau Kementerian PUPR mau mengerjakan sebuah proyek di sebuah wilayah atau teritori dalam sebuah provinsi, maka kementerian wajib berkoordinasi kepada gubernur. Ayo, inget loh. KDM tuh orangnya apik gitu. Ingat nih Pak ya. Lagian KDM tuh kan nggak ada tujuan masalah pribadi. Justru KDM itu membongkar ternyata selama ini banyak terjadi praktik jual beli tanah negara secara ilegal gitu loh. Jadi disewakan ke si Anu, kemudian selang berapa lama dijual ke si Anu gitu-gitu loh ya. Ya udah paham lah ya kan. Makanya dengan adanya hal seperti ini ya kita jadi tahu gitu. Oh selama ini tuh ternyata tanah garapan itu dijual belikan. Waduh. Nah, lalu soal rekomendasi teknis nih kepada Pemkab Karawang yang di dalam hal ini sebagai Pemda, di mana lokasi pembongkaran Bangli berada ya gitu ya. Jadi di Karawang gitu kan. Nah, berarti kan dari Pemkab Karawang lah yang memiliki wewenang gitu. Maksud dalam hal ini yang dipermasalahkan oleh mereka gitu ya. Rekomendasi teknis tadi. Nah, dari logika dasar aja kira-kira nih apa mungkin KDM lupa sama hal sepele begini? Ya bukan maksudnya sepele nggak berarti ya. Maksudnya ini kan udah masuk ke dalam rancangan pengerjaan lah gitu. Jadi item-item apa gitu, instrumen-instrumen apa yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah proyek pengerjaan pasti sudah masuk ke dalam catatan. Ya piraku itu nggak dikerjain gitu loh. Nah, lagian masa belum tahu sih kalau Bupati Karawang gitu ya, Bapak Aib Saifullah itu tuh masih separtai lur sama Kang Dedi. Aduh, ampun dah. Nah sekarang Lurah Jujun dibawa-bawa. Waduh. Bikin nyohor ya Lurah Jujun ya. Lurah Jujun itu kan kadesnya Pak. Kadesnya gitu, kades di Wadas gitu kan. Nah Bangli ini banyak di Wadas. Yang ditertibkan tuh kan Bangli-Bangli yang ada di Wadas. Ya wajar kalau diajakin gitu sama KDM. Ya secara yang tahu ini tanah, ini lokasi, ini punya siapa, ini tanah PJT yang mana, ini tanah pribadi yang mana yang Bangli, mana yang bukan. Nah itu Lurah Jujun yang tahu. Mana rumah pamajikan nukolot, mana nungora gitu kan. Ya kan yang tahu tuh kan Lurah Jujun gitu loh. Ya Allah, udah napa? Lurah Jujun bager gitu. Oke, sekarang malah dituduh korupsi. Waduh. Tapi nggak apa-apa Pak Lurah. Beki naik engke ngaranna. Sugan rek diangkat derajatna ku Allah. Amin. Terus yang terakhir nih soal pemanfaatan lahan warga di dusun Karangsinom. Nah, ini kami disinformasi nih, nggak ngikutin gini ya. Mungkin dulur semua ada yang tahu nih soal pemanfaatan lahan yang mana untuk apa gitu ya. Coba dulur yang tahu kasih informasi di kolom komentar, oke? Ya sebenarnya ini bisa dikatakan sedikit ngaco sih ya. Jadi si Ganu apal gitu, padahal encan apal gitu. Kayak yang udah tahu, udah ngerti, tapi sebenarnya ya belum ngerti. Sekarang gini ya, kami mau nanya, mereka dapat informasi ini itu dari mana? Ya bener nggak? Ini pelangnya nggak ada, itu dapatnya dari mana nih gitu. Terus kemudian ini rekomendasi teknis dari Bupati belum ada nih. Itu dapat informasinya dari mana Pak? Gitu kan? Apa dari Bupati Karawang langsung? Apa cuman modal desas-desus? Atau info dari perangkat
di bawah gitu ya, di bawah gitu, maksudnya dari bawahan gitu yang melakukan hal teknisnya yang karak cenah gitu kan, karak cenah ge gitu kan. Katanya sih gitu. Apa bagaimana gitu kan, atau info dari sesama pembenci KDM nih. Ya ini penting ya, soalnya gini loh, karena kalau sampai ini ditanggepin nih sama KDM ya, maka ini bisa masuk kategori fitnah loh. Iya dong. Atau pencemaran nama baik juga ya, bisa lah gitu kayaknya ya. Ya karena mereka langsung laporan kan ya, bener nggak? Waduh. Ya menurut kami mereka ini tergolong cerdas juga gitu. Kenapa? Ya pertama mereka udah tahu ini pasti nggak akan ditanggepin sama KDM. Soalnya kan KDM bager gitu loh, baik lur. Nah ditambah mereka tahu juga gitu, KDM tuh sibuk tiap hari ngurusin rakyat. Tapi secara exposure, wede, ya mereka tetap dapat lah. Kan secara ini diliput sama media nasional kan. Walaupun yang dilempar ke KPK adalah ya lemparan kosong gitu, tapi lonceng media jadi bunyi karena ada nama KDM-nya. Wah pansos dong, ya kurang lebih seperti itu. Apalagi ini penting ya, soalnya ternyata usut punya usut, yang laporin ini dulu pernah nyalek di Partai Umat, oke? Tapi kayaknya nggak dapet ya. Ya nggak tahu juga dapat atau nggak, coba dulu semua silakan tuliskan di kolom komentar. Nah siapa tahu ke depan mau nyalek lagi gitu loh. Ya seenggaknya punya portfolio di media lah gitu, ada jejak digital yang valid lah gitu, karena nyenggol-nyenggol KDM dan KPK lah gitu ya kan. Nah lalu cerdas yang kedua, nah sebenarnya ini laporan tidak memiliki delik ya, baik delik umum ataupun delik aduan. Karena kan mereka meminta KPK memeriksa KDM dan Lurah Jujun yang diduga gitu loh. Jadi kapasitas mereka itu sebenarnya hanya masyarakat yang melapor. Analogi sederhananya kayak dulu laporan ke instansi terkait nih soal jalan rusak gitu misalnya. Pak lapor nih, ada jalan rusak tolong diperiksa gitu kan. Atau kayak yang viral dulu tuh pas bocah-bocah nemuin rel kereta yang rusak gitu kan, terus lapor ke KAI. Ya ini mirip-mirip lah gitu. Makanya buat dulur semua nggak usah terlalu panik ya. Terkonfirmasi juga sama sikap Kang Deddy yang santai-santai aja kan gitu. Jadi clear ya lur, kalau mereka melaporkan bukan sebagai korban tapi sebagai masyarakat yang nggak suka sama KDM gitu. Terus pansos dengan cari exposure nebeng nama besar KDM dan KPK. Terus kira-kira exposure kayak gini hukumnya apa nih lur? Halal apa haram nih lur? Aduh, hayaya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita negara demokrasi, hal-hal semacam ini tuh hal yang sangat wajar ya. Jangankan KDM gitu loh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk Allah yang tak ada keraguan secuil pun terhadap beliau, ya tetap aja kan ada yang nggak suka. Intinya kalau kita merasa keberatan terhadap sikap, perilaku, style seseorang gitu, dalam hal ini adalah KDM, nah maka yang seharusnya dilakukan adalah seperti apa yang menurut mereka benar gitu loh, yang menurut kita benar nih untuk dilakukan. Itulah yang harusnya dikerjakan. Atau upgrade skill diri gitu loh, entah itu akademik ya ataupun secara prestasi ya, lewat jalur politik mungkin. Jadinya orang mau melirik kita gitu ya kan. Nah jadi kalau KDM sekarang gubernur, maka seharusnya bapak-bapak ini upgrade sampai menjadi lebih tinggi dari gubernur. Apa dong kira-kira? Presiden orang ya. So, pelajaran yang cukup penting di video kali ini adalah kebencian tak akan pernah bisa membuat kita menjadi sosok yang dimuliakan, baik oleh sesama maupun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulur ingat kisah iblis yang diusir dari surga, itu kan karena ada kebencian di hatinya kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita doakan semoga mereka bisa menjadi lebih baik dan relevan dalam perkataan maupun perbuatan ya lur, oke? Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini ya lur ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga informasi yang mungkin dulur butuhkan. Yang mungkin tadinya nggak tahu jadi semakin tahu, atau yang sudah tahu silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga bagikan. Sampai ketemu di video selanjutnya, kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.